Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini, runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang berdiri di wilayah Sumatera Selatan sekitar abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara pada masa itu. Sriwijaya terkenal sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan maritim di kawasan Asia Tenggara, mengendalikan jalur perdagangan di Selat Melaka, serta menjadi pusat agama Buddha di wilayah tersebut. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya dikenal karena keahlian dalam navigasi laut dan konstruksi kapal, serta menciptakan sistem tulisan khusus, yaitu aksara Kawi yang menjadi cikal bakal sistem penulisan Nusantara. Lantas, bagaimana kerajaan yang besar ini mengalami keruntuhan? Penyebab pertama, tidak ada raja penerus yang baik. Salah satu alasan utama keruntuhan Kerajaan Sriwijaya adalah karena tidak ada pengganti raja yang baik setelah Bala Putradewa wafat pada tahun 835 Masehi. Kerajaan ini tidak bisa menemukan pemimpin yang mampu memerintah dengan baik dan bijaksana. Hal ini membuat rakyat Sriwijaya kehilangan kepercayaan pada pemerintahannya. Selain itu, serangan dari kerajaan lain dan pemberontakan juga membuat situasi semakin memburuk dan menyebabkan kerajaan ini runtuh. Penyebab kedua, militer yang lemah. Penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya berikutnya adalah karena melemahnya kekuatan militer yang disebabkan oleh konflik internal dalam kerajaan. Kekuatan militer yang semakin lemah ini mengakibatkan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Sriwijaya mulai merdeka satu persatu. Selain itu, kelemahan militer juga membuat kerajaan-kerajaan lain menjadi lebih berani menyerang Sriwijaya. Penyebab ketiga, serangan dari dinasti Chola. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya berikutnya disebabkan oleh serangan dari dinasti Chola di India Selatan yang dipimpin oleh Rajendra Chola I. Penyebab serangan ini adalah tingginya pajak yang dikenakan oleh Kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang yang berlayar melalui Selat Malaka. Hal ini membuat kapal-kapal dari Chola Mandala merasa dirugikan. Sebagai akibatnya, dinasti Chola memutuskan untuk menyerang Kerajaan Sriwijaya dua kali, yaitu pada tahun 1017 dan tahun 1025. Akibat serangan ini, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran yang signifikan. Bahkan beberapa wilayah di bawah kekuasaannya berhasil direbut. Penyebab keempat, peperangan. Melihat lemahnya Kerajaan Sriwijaya, banyak kerajaan lain yang mulai menyerang. Salah satunya adalah Raja Teguh Dharmawangsa yang menyerang wilayah selatan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 990 Masehi. Selain itu, Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Aditya Warman juga menyerang Sriwijaya pada tahun 1477. Serangan ini mengakibatkan Sriwijaya tunduk pada kekuasaan Majapahit. Serangkaian serangan ini memperburuk keadaan Sriwijaya yang saat itu sedang mengalami kemunduran. Penyebab yang kelima, jauhnya letak kota Palembang dari lautan. Selain masalah internal kerajaan, faktor lain penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya adalah
jarak kota Palembang yang semakin jauh dari laut. Kondisi ini disebabkan oleh pengendapan lumpur di muara Sungai Musi yang menyebabkan dasar sungai semakin cepat mengendap. Kedangkalan Sungai Musi menghambat kapal-kapal dagang yang tidak dapat lagi mencapai pusat kota untuk melakukan transaksi perdagangan. Hal ini mengakibatkan pendapatan Kerajaan Sriwijaya menurun drastis. Padahal pendapatan dari pajak yang dikenakan pada pedagang yang bertransaksi di pusat kota merupakan sumber utama pemasukan kerajaan untuk menjalankan pemerintahan pada saat itu. Penyebab yang keenam, ekonomi yang melemah. Ketidakstabilan ekonomi berdampak negatif pada dinamika politik dan kemampuan pertahanan Sriwijaya. Kondisi ini membuat penguasa Sriwijaya kesulitan untuk mengendalikan wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya dengan efektif, yang pada akhirnya mengakibatkan semakin banyak wilayah memisahkan diri dari kerajaan tersebut. Meningkatnya jumlah wilayah yang merdeka ini pada gilirannya melemahkan sektor militer. Akibat dari kelemahan militer ini adalah kerajaan tetangga merasa lebih berani untuk melancarkan serangan, sehingga pada akhirnya mengakibatkan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang.